Pernahkah Anda merasa harga barang semakin mahal setiap tahunnya? Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari, fenomena ini dikenal sebagai inflasi, sebuah kondisi yang mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Hari ini, kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu inflasi, penyebab inflasi, dan dampaknya pada perekonomian serta kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Anditasari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, di materi kali ini adalah materi yang sangat menarik loh. Pemateri kita yang akan kita bahas adalah tentang inflasi. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu inflasi? Nah, kalau belum ada yang tahu, boleh nih kita bahas lebih dalam mengenai inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan nilai uang mengalami penurunan. Ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat itu berkurang. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli barang atau jasa dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Nah, inflasi tidak hanya melibatkan kenaikan harga satu atau dua jenis barang aja, melainkan mencakup kenaikan harga secara keseluruhan dalam sistem perekonomian. Nah, contohnya, dulu harga satu bungkus mie instan hanya 2.500, tetapi sekarang harganya naik menjadi 3.000 sampai 4.000 rupiah. Artinya, uang 2.500 yang dulu cukup untuk membeli satu bungkus mie instan, sekarang tidak cukup lagi. Nah, kita butuh uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama. Nah, kayak gitu teman-teman. Ah, oh iya, inflasi juga dianggap sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pengelolaan inflasi menjadi tugas utama pemerintah dan bank sentral melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian inflasi menurut para ahli. Yang pertama ada Dwi Eko Waluyo. Nah, menurut Dwi Eko Waluyo berpendapat bahwa inflasi adalah penyakit dari ekonomi yang sering dialami dan terjadi hampir di semua negara. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan harga-harga pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya ada menurut Marcus. Inflasi adalah suatu keadaan yang dimana kenaikan secara terus-menerus di dalam rata-rata tingkat suatu harga. Jika tingkat harga itu berfluktuasi atau tidak stabil, bulan ini naik dan bulan depan itu turun, maka itu tidak dapat disebut sebagai inflasi. Next, ada menurut Lerner. Menurut Lerner, mendefinisikan inflasi sebagai keadaan di mana penerimaan agregat atau total permintaan lebih besar daripada kapasitas produksi yang tersedia, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang terakhir ada menurut Keynes, inflasi itu terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat yang menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga harga barang dan jasa cenderung naik. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan inflasi. Nah, berdasarkan asalnya ada dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama ada dalam negeri. Akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Namun gagalnya pasar karena harga bahan makanan menjadi lebih mahal. Nah, mencetak uang baru untuk menutupi defisit anggaran tanpa peningkatan produk barang dan jasa dapat menyebabkan inflasi. Karena jumlah uang yang beredar tuh bertambah, tetapi barang barang tetap terbatas. Sehingga harga terutama untuk kebutuhan pokok itu naik dengan tajam. Jika distribusi terganggu atau produksi tidak mencukupi,
inflasi bisa menjadi tak terkendali, yang menyebabkan kondisi masyarakat itu lebih buruk atau memperburuk kondisi masyarakat. Nah, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, mencetak uang baru bukan solusi yang baik karena dapat memicu krisis ekonomi yang lebih besar. Yang kedua ada luar negeri. Inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang impor. Hal tersebut terjadi akibat biaya produksi barang luar negeri tinggi atau adanya kenaikan biaya tarif impor barang. Akibatnya harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga barang-barang tersebut juga dijual dengan harga yang lebih tinggi di dalam negeri. Hal ini membuat harga kebutuhan yang bergantung pada impor pun ikut naik dan ini bisa memicu terjadinya inflasi. Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan pengaruh harganya. Yang pertama ada open inflation. Nah, open inflation adalah inflasi umum, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam perekonomian yang mempengaruhi hampir semua jenis barang dan jasa. Contohnya itu harga barang-barang pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan daging yang mengalami kenaikan yang terlihat jelas di dalam pasar. Misalnya harga barang tuh sebelumnya 10.000 per kilogram, tiba-tiba naik jadi 12.000 per kilogram dalam beberapa bulan. Nah, yang kedua ada cost inflation. Terjadi ketika kenaikan harga barang dan jasa tidak langsung terlihat oleh masyarakat. Hal ini biasanya terjadi karena kualitas barang atau kuantitas barang yang dijual berkurang, tetapi harga tetap sama atau tidak terlalu banyak berubah. Contohnya, kayak sebuah perusahaan makanan mengurangi ukuran produk mereka, seperti isi. Misal isinya per bungkus itu 200 gram. Nah, berkurang menjadi 150 gram, tetapi harganya tetap sama. Nah, masyarakat kan tidak langsung menyadari kenaikan harga karena yang berubah adalah kuantitas barangnya, bukan nominal harga jualnya. Yang tiga ada hiperinflasi. Hiperinflasi adalah kenaikan harga yang sangat cepat dan ekstrim, lebih dari 50% per bulan, yang dapat merusak ekonomi suatu negara. Nah, contohnya kayak negara Zimbabwe yang mengalami hiperinflasi eh, mencapai 89,7 triliun. Nah, disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mencetak uang secara berlebihan, yang mengakibatkan lonjakan harga barang dan kehilangan nilai mata uang. Next. Nah, selanjutnya ada berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ini masih mudah untuk dikendalikan dan tidak terlalu mengganggu perekonomian suatu negara. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan harga barang atau jasa di bawah 10% per tahun. Jadi kayak misal kenaikan BBM tuh cuma 2-3% aja. Nah, yang selanjutnya ada inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap namun juga tidak terlalu membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada pada kisaran 10% sampai 30% per tahun. Kayak contohnya kayak BBM. Misalkan dari 10.000 naik menjadi 12.000 per liter. Kayak gitu. Yang selanjutnya ada inflasi tinggi. Inflasi yang sangat parah dan mengakibatkan harga-harga naik dari 5 atau 6 kali lipat dari harga biasanya. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak ingin menyimpan uang lebih banyak karena nilai uang tuh merosot dengan tajam sehingga perputaran uang itu semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Nah, contoh dari inflasi tinggi ini pada masa reformasi Indonesia tahun 1998, inflasi mencapai 77,6%, ditandai dengan melonjaknya harga bahan makanan seperti beras dan gula, serta melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, yang terakhir ada inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara hingga saat hingga sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dengan kebijakan moneter atau fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Next ada dampak negatif inflasi. Yang pertama ada berkurangnya daya beli. Yaitu inflasi menyebabkan harga barang dan jasa itu meningkat sehingga nilai real uang masyarakat itu menurun. Akibatnya tuh daya beli masyarakat itu berkurang.
Yang kedua ada suku bunga lebih tinggi. Nah, bank sentral itu menaikkan suku bunga untuk meningkatkan biaya pinjaman sehingga konsumsi masyarakat berkurang, kayak rumah dan kendaraannya. Yang ketiga ada penyusutan nilai uang. Kenaikan harga membuat pemenuhan kebutuhan dasar itu semakin sulit. Ah, Akibatnya tuh penyusutan uang tuh terjadi. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi melambat, yaitu penurunan permintaan dapat mengancam produksi barang dan jasa serta mengurangi daya saing di pasar global. Yang selanjutnya ada tindakan anti-inflasi menyebabkan resesi, yaitu kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan daya beli konsumen. Ini dapat menyebabkan penurunan output ekonomi dan berpotensi memicu resesi. Selanjutnya ada menurunkan minat menabung. Harga barang dan jasa itu meningkat, menyebabkan nilai uang yang disimpan dalam tabungan akan tergerus. Jadi, ya nggak ada yang mau nabung. Yang terakhir ada menurunkan kesejahteraan masyarakat, yaitu inflasi yang meningkat, mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka dengan penghasilan rendah. Next. Nah, ada ice breaking nih teman-teman. Biar nggak terlalu pusing kali ya dengan materi inflasi ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Langsung next aja kali ya. Kucing. Langsung next aja kali ya. Oh, maunya ternyata bukan penguin ya. Terakhir, siapa bisa tahu ini apa? Next. Oh, jerapah ternyata. Materi selanjutnya ada cara mengatasi inflasi. Nah, ada kebijakan moneter. Yang pertama ada politik diskonto, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengatur tingkat suku bunga diskonto. Nah, kebijakan moneter politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengatur tingkat bunga suku diskonto. Suku bunga diskonto adalah tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. Yang, yang kedua ada politik pasar terbuka, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan membeli atau menjual surat berharga seperti obligasi pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Penjualan surat berharga itu mengurangi jumlah uang yang beredar, sementara pembelian surat berharga menambah jumlah uang di pasar yang mempengaruhi inflasi dan likuiditas ekonomi. Yang ketiga ada intervensi nilai tukar atau stabilitas kurs, yaitu adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak terlalu berfluktuasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada inflasi, ekspor, impor, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, ada pengendalian kredit dan pinjaman, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh
Bank sentral untuk membatasi jumlah dan syarat pemberian kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank komersial kepada masyarakat dan perusahaan. Tujuan utama pengendalian ini adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di perekonomian dan menekankan inflasi. Yang kelima, ada peningkatan giro wajib umum, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk meningkatkan persentase cadangan uang yang harus disimpan oleh bank komersial di bank sentral. Peningkatan giro wajib umum adalah jumlah uang yang wajib disimpan oleh bank-bank komersial dalam bentuk cadangan di bank sentral dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan kredit atau pinjaman. Nah, next ada kebijakan fiskal. Yang pertama ada mengurangi pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan jumlah belanja negara dalam anggaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pengurangan pengeluaran ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi dengan cara mengurangi permintaan agregat yang ada di pasar. Contohnya itu kayak pengurangan subsidi. Yang kedua ada peningkatan ekspor dan pengendalian impor, yaitu kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri. Sementara pada saat yang sama mengurangi jumlah barang dan jasa yang diimpor. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga neraca perdagangan yang sehat dan mengendalikan inflasi di dalam negeri dengan cara mengurangi ketergantungan pada barang impor. Yang terakhir ada meningkatkan tarif pajak, yaitu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menambah persentase pajak yang dibayar oleh individu atau perusahaan atas penghasilan konsumsi atau kekayaan mereka. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan kebijakan ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya ada study case nih teman-teman. Boleh dibacain dulu kali ya. Soalnya itu, pada Mei 2024, negara Y mengalami inflasi tahunan sebesar 2,84%, dengan penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 6,18%. Kelompok ini memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yaitu 1,75%. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini antara lain beras, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Selain itu, beberapa komoditas di luar kelompok makanan seperti emas, perhiasan, tarif, angkutan udara, dan nasi dengan lauk juga memberikan andil terhadap inflasi. Selain itu, dalam pengamatan berdasarkan wilayah, inflasi tercatat di semua provinsi dengan Provinsi A mengalami inflasi tertinggi mencapai 5,39%, sedangkan Provinsi B mencatat inflasi terendah sebesar 1,25%. Ketimpangan inflasi antara provinsi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerataan ekonomi di negara Y. Nah, pertanyaannya, apa upaya prioritas yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta mengurangi kesenjangan inflasi antar provinsi? Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Ada.
Nah, langsung aja kali ya pembahasannya. Nah, pembahasannya, inflasi yang terjadi di negara Y, terutama di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi oleh peningkatan biaya produksi dan distribusi yang disebabkan oleh faktor cuaca, fluktuasi harga bahan baku, dan keterbatasan pasokan. Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat memperkuat sistem distribusi pangan, memperbaiki infrastruktur transportasi, dan memberikan subsidi untuk komoditas penting seperti beras, cabai, dan bawang merah. Program ketahanan pangan berbasis teknologi juga dapat membantu meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga mengurangi tekanan harga di sektor pangan. Selain itu, pemerintah perlu mengatasi ketimpangan inflasi antar provinsi dengan meningkatkan infrastruktur di provinsi-provinsi yang mengalami inflasi tinggi dan mendukung sektor pertanian serta industri lokal. Pemberian insentif untuk usaha kecil dan menengah atau UKM di daerah tersebut juga dapat membantu menekankan harga barang dan meningkatkan produksi lokal. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan merata, sehingga dapat mengurangi ketimpangan inflasi antar wilayah dan menjaga stabilitas harga di seluruh negara. Nah, jadi pembahasan dari saya itu teman-teman. Nah, sekarang udah pada ngerti dong apa itu inflasi. Bisa nyebutin kan, inflasi itu dibagi berdasarkan pengelompokannya itu ada apa aja. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas ini adalah inflasi merupakan kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan nilai uang menurun dan daya beli masyarakat melemah. Inflasi dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti peningkatan permintaan yang berlebihan, kenaikan biaya produksi, atau kebijakan ekonomi yang tidak seimbang, seperti mencetak uang dalam jumlah besar tanpa didukung peningkatan produksi barang dan jasa. Nah, inflasi juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, menjadi inflasi ringan di bawah 10%, inflasi sedang 10-30%, inflasi tinggi 30-100%, dan hiperinflasi di atas 100%. Inflasi juga dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, seperti inflasi dalam negeri yang disebabkan oleh faktor domestik dan inflasi luar negeri yang dipengaruhi oleh harga barang impor. Dampaknya bisa dirasakan dalam beberapa aspek, seperti penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, dan ketidakstabilan ekonomi, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Nah, untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter melibatkan pengendalian jumlah uang yang beredar melalui instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan peningkatan giro wajib umum atau GWM. Sementara itu, kebijakan fiskal meliputi pengendalian pengeluaran pemerintah seperti peningkatan tarif pajak serta pengelolaan ekspor dan impor untuk menjaga stabilitas pasokan barang. Selain itu, upaya pengendalian inflasi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menangani kesenjangan inflasi antar wilayah. Pemerintah perlu fokus pada penguatan infrastruktur distribusi, peningkatan efisiensi produk barang dan jasa, serta mendukung sektor usaha kecil dan menengah agar lebih kompetitif. Nah, inflasi adalah tantangan ekonomi yang kompleks dan harus dikelola dengan hati-hati. Meskipun inflasi dalam batas tertentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali dapat merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, stabilitas harga, pengelolaan kebijakan yang tepat, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Nah,
Hari ini kita telah mengeksplorasi salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi, yaitu inflasi. Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang, inflasi menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi adalah sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pemahaman tentang inflasi memberi kita alat untuk lebih bijak dalam membuat keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih besar, seperti kebijakan publik. Penting bagi kita semua untuk tetap terinformasi, beradaptasi dengan perubahan, dan mendukung kebijakan yang mendorong kestabilan ekonomi. Pada akhirnya, inflasi bukan sekedar angka atau statistik. Ia adalah cerita tentang bagaimana kita semua terhubung dalam sistem ekonomi yang saling mempengaruhi. Setiap keputusan, mulai dari kebijakan pemerintah hingga pola konsumsi individu, berkontribusi pada dinamika ini. Saya harap presentasi ini dapat membuka wawasan baru dan memotivasi kita untuk lebih peduli terhadap isu-isu ekonomi di sekitar kita. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengambil langkah-langkah kecil, namun bermakna dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan antusiasme Anda selama presentasi ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawab. Sekali lagi terima kasih dan mari kita terus belajar dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya bahas bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih paham apa sih itu inflasi dan lain sebagainya. Segitu saja dari saya. Saya Nurul Andita Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.